Perjanjian terakhir, rumah yang tidak pernah kehabisan uang. Sebelum cerita ini dimulai, jika kamu tertarik pada dokumenter misteri dan kisah yang disusun dari kesaksian warga, kamu bisa menekan like dan subscribe agar arsip seperti ini tidak hilang. Di ujung desa Karanguni, berdiri sebuah rumah kayu tua, tidak besar, tidak terawat. Namun, satu hal selalu dicatat warga, rumah itu tidak pernah kehabisan uang. Pemiliknya, Dharma Saputra, hidup sendiri sejak istrinya meninggal. Tidak bekerja tetap, tidak memiliki usaha. Namun setiap kali ditanya, ia hanya menjawab pelan. Cukup. Pak Dharma jarang keluar malam, tapi lampu rumahnya selalu nyala, seperti ada yang menunggu. Sejak tahun-tahun awal, suara langkah kecil mulai terdengar, bukan keras, bukan jelas. Seperti anak berlari tanpa tujuan. Warga awalnya mengira itu tikus atau suara kayu tua yang memuai, namun suara itu selalu muncul setelah tengah malam. Tidak ada catatan resmi tentang ritual apapun, namun warga lama mengingat satu malam bertahun lalu. Pak Dharma pulang menjelang subuh. Pakainya basah, tangannya berbau tanah dan asap kemenyan. Saya lihat dia dari jauh. Mukanya bukan capek, tapi lega. Beberapa hari setelah itu, uang receh di warung mulai hilang, selalu sedikit, tidak pernah sekaligus. Dalam kepercayaan lokal, pesugihan tingkat rendah sering dimulai tanpa kemewahan, tanpa kemegahan, hanya perjanjian dan satu makhluk kecil. Kalau orang mau cepat, dia pilih jalan yang dekat. Dan yang dekat itu selalu mahal belakangan. Ia mengaku pernah diminta membantu ritual, namun tidak ikut sampai akhir. Karena dia menolak satu bagian. Setelah ritual, Pak Dharma berubah. Bukan menjadi kaya, tapi menjadi tidak sendiri. Ia mulai menyiapkan mangkuk nasi setiap malam. Menaruhnya di sudut rumah, kadang berbicara pelan. Saya pernah dengar dia bilang, "Sudah ya, besok lagi." Padahal dia sendirian. Dukun pernah memperingatkan, Jangan diberi rasa memiliki, jangan diberi nama. namun Pak Dharma melanggar satu hal kecil. Ia memanggil makhluk itu, "Nak." Sejak saat itu, perubahan dimulai. Bukan pada uang, tapi pada ingatan. Pak Dharma mulai lupa hal-hal kecil. Tanggal, nama tetangga, jalan pulang. Namun setiap kali ia lupa, uang di rumahnya bertambah. Dia pernah tanya saya ini siapa ya? Saya kira bercanda. Dukun akhirnya datang kembali. Ia membuka lembar perjanjian yang disimpan Pak Dharma dan menemukan bagian terakhir terlipat rapi. Jika pemilik lupa memberi nama, maka makhluk berhak memilih nama tuannya. Seak itu yang bekerja bukan lagi dia. Pak Dharma ditemukan meninggal di kursi kayu, tanpa luka, tanpa pesan. Namun rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Lampu masih sering nyala. Kadang ada orang tua berdiri di dalam, bingung, seperti tamu. Dan di depannya terlihat sosok anak kecil menghitung uang, tenang, terbiasa. Dalam kepercayaan setempat, perjanjian yang tidak dibatalkan tidak pernah selesai. Ia hanya mengganti peran, dan di rumah itu warga tidak lagi yakin siapa yang memelihara siapa.